luar biasa sih Mbak prosesnya. Kemarin juga sempat ngobrol sama Bu ini, beliau juga merasakan oh ya anak-anaknya Bu Eka ada perubahan gitu ya, sesuatu yang luar biasa. Ngelihat juga oh ya anaknya sekarang sudah lebih berani untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan, lebih pede untuk melakukan sesuatu yang dia sukai gitu. Terus lebih bisa mengekspresikan apa yang ingin dia lakukan, apa yang dia rasakan dalam setiap kegiatannya. Walaupun saat pertama kali melontarkan itu kadang anak sempat mengalami kebingungan sendiri. Contohnya misalnya saat saya menerapkan diferensiasi konten, diferensiasi proses ini, kemarin saya bilang, nak siapa yang sudah pernah nonton YouTube? Semuanya pada bilang saya bu gitu kan. Nah saya bilang, nah besok itu kita mau bahas soal pelangi gitu. Nah coba anak-anak cari sendiri pelangi itu proses terbentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, cari deh di YouTube seperti apa. Atau kalau misalnya nggak bisa search di YouTube atau di Google atau di apa, boleh tanya mama dan papa. Nah, gitu kan Bu. Akhirnya ya sudah. Ya udah besoknya, oke mereka bilang besoknya saya tanya. Jadi sudah cari tentang pelangi sudah Bu? Gini. Oke kalau sudah tahu kira-kira apa yang bisa kita buat nih untuk kegiatan kita hari ini. Terus banyak macam Bu, ada yang tiba-tiba bilang gini, Bu saya sudah menyiapkan sesuatu loh untuk nunjukin bahwa itu pelangi. Oh ya udah silahkan dilakukan apa yang sudah disiapkan, menurut anak-anak itu bisa menunjukkan kalau itu pelangi. Terus dia bikin eksperimen Bu, dia bikin eksperimen warna pelangi, dia campur cairan madu, dia campur sabun cuci piring, dia campur minyak, dia campur air, itu bergradasi. Terus bilang Bu ini pelanginya saya. Nah itu menurut saya pas saya lihat itu oh luar biasa. Jadi saya belum kasih apa-apa ke mereka, mereka sudah belajar. Terus ada juga yang lainnya, Bu saya cuma nyiapin krayon sama kertas gambar. Oh ya, kenapa nak? Karena sebenarnya saya pengen yang lain Bu, cuma di rumah kesediaannya seperti itu. Jadi ya udahlah saya cuma pakai krayon sama kertas gambar saja. Nah jadi dari itu saya menangkap bahwa anak-anak saya sudah mulai bisa mencari bagaimana caranya memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah awalnya dia pengen sesuatu yang berbeda, tapi karena bahan dan alatnya tidak tersedia di rumah, ya sudahlah pakai yang ada. Dia sudah bisa mensolusikan untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau nggak ada yang ini ya cari yang lain. Nah terus setelah itu kami ngobrol lagi Bu, dari sekian banyak hasil yang mereka buat seperti itu, baru saya tampilkan gini kan, saya tampilkan oh iya kalau gitu mereka juga kemarin udah set loh, mereka punya materi tentang pelangi. Kita lihat lah, kita sama-sama materinya. Terus saya buat kayak proses perbandingan. Jadi apakah sama nih spektrum warna pelangi yang anak-anak coba buat dengan yang tadi video yang mereka sampaikan, gambar yang mereka sampaikan. Terus dia bilang, oh iya Bu, ada yang nggak sama Bu, saya cuma merah kuning hijau biru. Terus saya tanya, kenapa nak kamu pilihnya itu? Karena lagunya kan begitu Bu, dia bilang pelangi itu merah kuning hijau, dia bilang di langitnya biru, dia bilang jadi udah saya tuh cuma warnanya itu aja, dia bilang gitu. Oh ya sudah. Nah ini mereka kasih tahu, ini mereka dapatnya dari penelitian loh, ini saya sampaikan. Oh ya ini. Nah dari itu saya belajar bahwa ternyata kalau dihubungkan dengan program CGP kita, bahwa refleksi diri dulu itu bisa dilakukan tidak hanya di usia jenjang SMP, SMA atau SD, tapi di usia jenjang TK juga itu sudah bisa dilakukan, tentu dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kepemahaman mereka. Dan itu bisa gitu dilakukan, ditambah lagi dengan kerjasama yang baik antara orang tua. Terus bagaimana soal orang tua mensupport dan mendukung kegiatan itu, anak diberi kebebasan untuk berusaha sendiri, mencari sendiri, dan kemudian melakukan istilahnya kalau bisa kita berkoneksi dengan apa yang dia tahu, dengan apa yang kita berikan, akhirnya mendapat sebuah pemahaman gitu. Kalau orang lihat kelas saya Bu, juga sudah masuk kelas saya, mungkin 2 jam itu lebih banyak cerita, lebih banyak ngobrolnya. Kalau mungkin kalau anak-anak kelas lain mungkin akan bosen gitu ya, tapi anak-anak kelas saya cukup menikmati karena mereka sudah beberapa kali sesering mungkin ini saya kasih stimulasi bahwa menghargai orang lain, mendengarkan cerita, mengungkapkan apa yang dia rasakan, dia inginkan, itu suatu kesenangan tersendiri.
jalan oleh pengurus PGRI Kecamatan Pontianak Tenggara. Alhamdulillah diminta menjadi narasumber. Saya pikir kenapa 3 hal yang kebaruan saya dapat ini saya bagi. Jadi setidaknya saya berharapnya semua guru juga bisa menerapkan hal yang sama. Setelah webinar itu Bu, kebetulan saya juga aktif di DTKI. Jadi pertemuan rutin kami setiap bulan adalah ketemu guru-guru sekecamatan Pontianak Tenggara. Jadi saya juga coba bikin komunitas di situ. Jadi setiap pertemuan yang biasanya kami cuma arisan-arisan aja, sekarang ada sedikit lah berbagi judulnya. Apa yang saya tahu saya bagi. Memang dimulainya dari saya, tapi kemarin komitmennya kita berbagi ini nggak cuma dari saya, tapi juga dari teman-teman yang lain. Dan di sekolah juga tetap penguatan komunitas praktisinya kita lakukan rutin, selalu berbagi apa yang saya dapat. Saya ini yang kayak misalnya SE kemarin diferensiasi itu juga saya udah sampaikan ke teman-teman, dan alhamdulillahnya Bu, senangnya teman-teman itu mau berbesar hati menerima, dalam artian menerima segala kebaruan itu dengan ya udah yuk bersama-sama. Syukurnya di komunitas saya Bu, hal seperti itu bukan menjadi kendala yang begitu bermasalah gitu kan, bukan hal yang begitu mengkendala, karena teman-teman cukup open minded untuk hal seperti itu. Cuman ya yang perlu harus selalu dilakukan adalah mendorong semangat dan bersedia untuk selalu jadi yang pertama untuk memberi contoh. Dirasa sih Bu campur aduk ya Bu, emosinya turun naik. Awal-awal pertama masuk surprise, terpilih dari sekian ribu orang menjadi 2.801 dari 2.800 orang luar biasa, itu seneng gitu, luar biasa. Tapi menjalani prosesnya yang juga luar biasa, menguras hati, menguras pikiran dan segala macam, semangatnya sempat turun. Tapi alhamdulillah bertemu dengan teman-teman luar biasa dan pendampingan juga luar biasa. Jadi selalu memberi semangat dan inspirasi. Alhamdulillah bisa dijalani sampai sekarang dengan tetap bersemangat insyaallah. Dukungan sekolah luar biasa, terutama kepala sekolah saya sangat-sangat mendukung program ini. Banyak hal luar biasa, hal positif yang saya dapat, bagaimana saya cara mengendalikan diri, menangani kelas, bagaimana saya menumbuhkan kesadaran terhadap apa yang saya punya, apa yang saya tidak punya, dan lebih menghargai orang lain, itu luar biasa. Kemarin kan kita ada merumuskan visi misi sekolah, program sekolah, itu gimana tindak lanjutnya? Kemarin kan kebetulan waktu perumusan itu sudah bersama kepala sekolah ya Bu, jadi sudah di ACC juga oleh kepala sekolah. Pada dasarnya visinya tidak berubah terlalu jauh, karena kemarin juga sempat konsul dengan pengawas, sudah bisa cukup menggambarkan apa yang diinginkan sebenarnya. Misinya juga tidak terlalu banyak perubahan. Yang kemarin sempat kami gojlok itu adalah di programnya. Jadi programnya, alhamdulillah kemarin memprogramkan 1 bulan ini bagaimana lebih menekankan ke komunitas praktisi dan penguatan di budaya positif. Udah saya sharing juga Bu, alhamdulillah teman-teman yang lain juga sudah mulai di kelasnya lebih menekankan kepada disiplin dan tanggung jawab, bagaimana anak-anak menyadari tentang hal itu. Dan yang pastinya dukungan orang tua itu sangat-sangat luar biasa Bu. Kalau nggak didukung orang tua, mungkin kegiatan ini nggak akan bisa berjalan dengan baik, karena sinergisitas antara orang tua dan guru dalam membentuk sebuah karakter itu hal yang paling utama. Respon warga sekolah sangat baik. Responnya sangat baik, dalam artian kemarin juga sempat disampaikan kepada yayasan tentang hal ini. Mereka juga selama hal itu diperlukan dan mereka menganggap ini hal yang baik dan luar biasa, ya tetap di situ. Ya. Baik, untuk pembelajaran diferensiasi gimana? Silakan Ibu sampaikan. Coba Bu, kalau dulu misalnya pembelajaran saya hanya hari ini kita gambar, hari ini kita ini, hari ini kita melipat, hari ini kita menggunting, semuanya berfokus pada saya, teacher center gitu. Sekarang saya sudah mulai ubah semuanya kepada student center. Jadi bagaimana mereka meng-create. Kalau misalnya KD-nya saya pengen anak-anak bisa menggunting lurus, ya saya stretch pada tujuan anak-anak bisa menggunting lurus. Apakah itu dengan cara mereka menggunting kertas
hanya berpatokan garis lurus, ataukah mereka menggunting sebuah bentuk tertentu, atau mereka berkreasi lagi dengan bentuk-bentuk yang lain. Selama itu masih menggambarkan, mereka bisa menggunting lurus, saya membebaskan. Jadi prosesnya saya bebaskan bagaimana mereka mengekspresikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pahami tentang itu ke dalam sebuah bentuk karya yang berbeda, tapi tujuannya tetap tercapai. Nah, itu yang coba saya terapkan sekarang, dan alhamdulillah itu memberi kesenangan tersendiri buat anak-anak. Mereka merasa bahwa apa yang aku hasilkan nggak harus sama. Kalau dulu kan bu saya nggak bisa bu gunting ini, bentuknya susah gitu kan. Nah sekarang saya bebaskan prosesnya ke mereka. Nggak pernah lagi saya dengar bahwa bu susah bu saya nggak bisa bu. Tapi ya mereka berusaha sesuai dengan apa yang mereka miliki, sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan capaian perkembangannya mereka. Tapi saya juga tetap pantau karena saya pengen ada target-target tertentu yang harus mereka capai. Tapi ya tidak mempush mereka, tidak memaksakan mereka untuk sama semua orangnya, karena setiap anak punya pencapaian yang berbeda. Perbaikan ke depan ada Mak untuk pembelajaran diferensiasi? Pastinya Bu, pastinya ada. Saya tidak pernah merasa bahwa yang sekarang itu sudah lebih bagus. Pastinya terus menggali potensi saya, bagaimana saya menyikapi sebuah diferensiasi, terus juga memantapkan komunikasi intensif antara saya dengan anak murid terutama dan orang tua, karena biar bagaimanapun anak usia dini ini tetap harus dalam proses pendampingan. Bagaimana kami bersama-sama membuat sebuah pembelajaran yang nyaman, yang menyenangkan, tapi tidak hanya terfokus pada saya tapi pada anak, dan dengan segala macam cara yang bisa kami lakukan untuk mencapai tujuan. Strateginya pertama pasti menanyakan apa yang ingin anak-anak lakukan, terus evaluasi terus-menerus, refleksi tentang apa yang mereka rasakan kalau kita melakukan kegiatan ini, mencoba mencari solusi. Kalau misalnya apa yang sudah kita lakukan hari ini dirasa tidak nyaman, apa yang bisa kita lakukan ke depan untuk membuat perasaan tidak nyaman ini menjadi nyaman. Terus kalau misalnya mereka belum bisa melakukan suatu aktivitas kegiatan karena kendala tertentu, coba digali lebih jauh apa yang mengkendala, kenapa bisa mengkendala, dan apa yang bisa kita lakukan bersama untuk mengurangi kendala tersebut sehingga kita bisa mencapai tujuan. Kan perkembangan komunitas praktisi kemarin kan katanya sudah berdiri, sudah ada kegiatan tiap hari. Nah, kelanjutannya seperti apa? Alhamdulillah untuk sejauh ini CGP sendiri ya sudah memang menjalankan apa yang memang menjadi programnya. Saya lihat anak-anak tambah semakin bersemangat untuk belajar sesuai dengan apa ya perjanjian kelas itu sendiri, dan alhamdulillah ya memang kami kerjasama ya antara kepala sekolah, guru dan teman-teman guru juga ya. Anak-anak antusias sekali ya, karena ya anak bebas belajar ya, seperti itu memilih pembelajarannya sendiri. Bu guru itu mengarahkan ya, mengarahkan seperti itu. Nah itulah yang kami gali kepada anak-anak kami, dan alhamdulillah membawa ya sisi positif kepada guru-guru yang lainnya. Nah seperti itu, karena ya memang saya lihat juga waktu ini saya lagi supervisi kelas, kebetulan ya setiap hari kita ada supervisi kelas. Alhamdulillah memang guru sudah membebaskan anak, ayo kita mau buat apa ya, kita gali anaknya, kita tanya. Yang tadinya masih malu-malu ya untuk bicara, untuk mengungkapkan pendapatnya, sekarang alhamdulillah sudah mulai antusias gitu. Memang luar biasa anak-anak tadi ya, cara penyampaian pendapatnya. Bagaimana kelanjutan tentang kegiatan aksi jangka pendek yang dibuat oleh CGP bersama kepala sekolah di Lokakarya 3 kemarin? Program sekolah kita udah jalan ya sepertinya ya Mbak Ita ya, alhamdulillah ya. Kalau yang Bu Yuni kontrol kelas kan sudah yang berapa, udah termasuk berapa kali? Udah 6 kali ya. Iya. Oke, terima kasih Bu atas segala informasinya, atas dukungannya, sukses selalu ya Bu ya. Terima kasih juga Bu Unda yang sudah selalu memantau keadaan kita di sini ya, pembelajaran KBTK Al-Azhar 21 Pontianak. Dengan harapan kami sih sebenarnya harapannya pengen PTM Bu. Tapi
dengan kondisi ini kami maksimalkan walaupun lewat Zoom. Mungkin Bu Linda bisa melihat sendiri ya, itulah keadaan kami. Anak-anak udah terbiasa mahir Iya. menggunakan Zoom. Iya,